Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanusi, semester 2 program studi akuntansi Universitas Pamulang. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini ya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu temanya tentang keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi. Contohnya, diketahui penawaran permintaannya 10 kurangi 0,2 Ki, kemudian penawarannya di sini 0,3 Ki plus 5 dan subsidinya 2 satuan keuangan. Yang ditanyakan di sini yaitu berapa harga dan kuantitas serta keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi dan bagaimana grafiknya. Oke, kita cari satu-satu. Masukkan persamaan kedua fungsi tersebut sebelum mendapatkan subsidi ya. Rumusnya demand atau permintaan sama dengan supply atau penawaran. Demandnya di sini 10 min 0,2 Ki sama dengan 0,3 Ki tambah 5. Mana yang sama suku katanya? Yaitu min 0,2 Ki. Ini pindah ruas ke kiri menjadi minus. Min 0,3 Ki sama dengan 5-nya tetap 10 pindah ruas menjadi min 10. Sehingga min 0,2 Ki dikurangi 0,3 Ki menjadi min 0,5 Ki. 5 dikurangi 10 jadi min 5. Kemudian Ki-nya jadi berapa? Min 5 dibagi min 0,5. Ini hilang ya karena minus dibagi minus hukum bakunya menjadi positif. Atau sama-sama dikali 10. Jadi 50 dibagi 5. 5 dibagi 5 1. Nolnya masukkan jadi 10 ya. Ki-nya di sini kuantitasnya diketahui 10. Masukkan Ki-nya ke dalam fungsi penawaran. Fungsi penawaran boleh, fungsi permintaan juga boleh. Hasil akhirnya juga sama. Saya gunakan yang fungsi penawaran. P sama dengan 0,3 Ki tambah 5. Sehingga Ki-nya masukkan. Ki-nya di sini 10 ya. 0,3 kali 10 tambah 5. 0,3 kali 10 3 tambah 5 menjadi 8. Oke, penawarannya sudah diketahui dan kuantitasnya juga sudah diketahui sehingga E-nya atau titik keseimbangan sebelum subsidinya diketahui. Ki-nya 10, P-nya 8. Oke. Langkah selanjutnya kita mencari titik keseimbangan setelah mendapatkan subsidi. Caranya bagaimana? Untuk mencari titik keseimbangan setelah subsidi, rumus yang dipakai adalah fungsi penawaran untuk mencari subsidinya. Sehingga rumus ini kita masukkan ya. Rumusnya gimana sih? P aksen penawaran, fungsi penawaran dikurangi subsidi. Oke. P aksen penawarannya berapa? 0,3 Ki tambah 5. Subsidinya dikurangi 2. Sehingga 0,3 Ki 5 dikurangi 2 jadi plus 3. Nah, ini adalah fungsi penawaran setelah subsidi. Setelah diketahui fungsi penawaran setelah subsidi, kita masukkan ke persamaan bakunya yaitu ini ya. Permintaan sama dengan, jadi permintaan PD sama dengan P aksen. Lanjut. Permintaannya di sini berapa? 10 min 0,5 Ki sama dengan fungsi penawarannya 0,3 Ki tambah 3. Mana yang sama suku
Tanya, ini 0,2 ya. 0,2 Ki min 0,2 Ki dikurangi nih 0,3 Ki. Pindah ruas ya. Sama dengan 3-nya tetap. 10-nya menjadi minus karena pindah ruas. Sehingga min 0,2 Ki kurangi 0,3 jadi min 0,5 Ki. Sama dengan 3 kurangi 10 min 7. Sehingga Ki-nya min 7 dibagi min 0,5. Atau ini jadi positif 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 berapa? 14. Q-nya udah diketahui 14. Nah, sekarang mencari P-nya. Dengan fungsi yang ini kita masukkan, kita substitusikan ya. P aksen 0,3 Ki tambah 3. 0,3 kali 14 tambah 3. 0,3 kali 14 4,2. 4,2 tambah 3. Sehingga 4,2 tambah 3 7,2. Nah, diketahui ya. Ini adalah P aksen, kemudian ini adalah kuantitas setelah mendapatkan subsidi. Jadi titik keseimbangan sesudah subsidi sama dengan Q-nya 14, kemudian P aksennya 7,2. Nah, langkah selanjutnya setelah diketahui titik keseimbangan keduanya yaitu mencari titik koordinat setiap masing-masing fungsi. Yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaannya di sini ini 10. P sama dengan 10 min 0,2 Ki. Kita buatkan tabel supaya mudah. Ki P. Jika Ki-nya 0, P-nya berapa? Kita masukkan rumus ya. P sama dengan 10 kurangin 0,2 kali 0. Sehingga 10 ya, ketahuan 10 nih. 0,2 kali 0, 0 ya. Jadi 10. Jika P-nya 0, sehingga berapa P-nya? Kita masukkan rumus. 0 sama dengan 10 min 0,2 Ki. Sehingga Ki-nya jadi ini pindah ruas, jadi 0,2 Ki sama dengan 10. Ki sama dengan 10 dibagi 0,2 atau 100 dibagi 2 sama dengan 50. Oke. Di sini Ki-nya 50. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu fungsi penawaran. Masukkan P sama dengan 0,3 Ki tambah 5. Kita buatkan tabel aja biar mudah. Ki 0, P 0. Ki 0-nya jadi berapa? 5 ya. 0,3 kali 0 tambah 5 jadi 5. Sini 5. Jika P-nya 0, maka Q-nya 0 sama dengan ini kasih tanda 0,3 Q tambah 5. Pindah ruas jadi min 0,3 Q sama dengan 5. Maka Q sama dengan 5 dibagi min 0,3 atau 50 dibagi min 3 sama dengan min 16,67. Min 16,67. Lalu persamaan yang ketiga yaitu nih fungsi
penawaran setelah subsidi. P akse sama dengan 0,3 Q tambah 3. Masukkan. Q P. Jika Q-nya 0, ini 0, maka 0,3 kali 0 tambah 3 sehingga mendapat 3 ya. P-nya 3. Jika P-nya 0, masukkan rumus 0 sama dengan 0,3 Q tambah 3. Pindah ruas jadi min 0,3 Q sama dengan 3. Sehingga Q-nya 3 dibagi min 0,3 atau 30 bagi min 3 sama dengan min 10. Min 10. Setelah diketahui semuanya, titik koordinatnya dan juga titik keseimbangannya, baru kita buatkan grafiknya atau gambarnya ya. Kita pindah ke sini. Oke. Grafiknya tadi diketahui N-nya berapa? 10,8 ya, titik keseimbangannya. Kemudian ES-nya 14,72. Kemudian ada lagi fungsi pertamanya ini 0,10 yang P1 anggaplah ya, 0,10 lalu 50,0. Kemudian P yang kedua, anggaplah ini P yang kedua, fungsi yang kedua 0,5. Kemudian Q-nya min 16,67, 0, ini 0. Kemudian di aksen ini 0,3 lalu min 10,0. Nah, setelah diketahui titik koordinatnya masing-masing, baru kita buatkan grafiknya. Ini P 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Niki min 5, min 10, min 15, min 20. Ini 2, min 4, min 6. Oke, semuanya masukin ya fungsinya masing-masing. Di sini fungsi yang pertama permintaan 0,10 nih. Kemudian 50 nih. Ini 50,0. Fungsi yang tarik garis.
kurang ke sini, kurang ke bawah, tarik garis. Oke. Kemudian fungsi yang kedua masukkan 0,5, mungkin di sini nih 5-nya. Kemudian min 16,16 di sini ya. Min 16,67. Titik keseimbangannya berapa nih sebelum subsidi? 10 dengan 8. Nah, di sini tarik garis. Tarik garis. Ini ekuilibriumnya 10,8. Lalu yang kedua, titiknya berapa? 0,3. 3 di sini. 3 min 10 di sini. Kemudian ekuilibriumnya berapa nih? 14. Nah, sekitar ini 14, ini 14. Kemudian 7,2 itu di sini. Ini 7,2 di sini ya. Nah, kita tarik garis. Nah, sini. Kemudian kita tarik. Ini adalah ES-nya 14,7,2. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam tutur kata dan kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaklumi dan berharap kedepannya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.